perkenalkan, nama saya Minda Danusuisa. Di sini saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Referensi akan saya taruh pada deskripsi video ini. Pembahasan saya, yang pertama, definisi kerangka kerja. Yang kedua, fungsi kerangka kerja. Yang ketiga, siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Yang keempat, 7 langkah tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang kelima, 4 komponen utama dari kerangka kerja interaksi. Yang keenam, 2 fase pada siklus interaksi menurut SMPK. Yang ketujuh, paradigma interaksi. Yang kedelapan, 3 paradigma dalam perancangan konseptual dan visual antarmuka. Definisi kerangka kerja merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Fungsi atau kegunaan kerangka kerja untuk menyusun proses perancangan, untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi merupakan konsep untuk memahami IMK dengan lebih mudah. Donald Norman dalam Santoso 2009 terdiri atas 4 bagian dasar. Goal kejadian yang diinginkan manusia. Eksekusi melakukan eksekusi untuk tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata, lokasi penggunaan melakukan eksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Evaluasi, validasi atas tindakan lalu membandingkan hasilnya. 7 langkah tindakan eksekusi atau evaluasi. Di sini ada gambarnya. Goal, kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Menentukan goal langkah 1. Berikutnya eksekusi, hal yang dilakukan di dunia nyata. Membentuk keinginan langkah 2. Menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan langkah 3. Mengeksekusi tindakan sesuai urutan yang telah dipilih langkah 4. Yang berikutnya evaluasi, membandingkan yang terjadi dengan yang diinginkan. Memahami status dunia nyata langkah 5. Menginterpretasikan persepsi langkah 6. Mengevaluasi hasil interpretasi, membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang ditentukan langkah 7. Kerangka kerja interaksi ini terdiri dari komponen utama, sistem S, menggunakan bahasa mesin pengguna P, menggunakan bahasa tugas masukan M, menggunakan bahasa masukan keluaran K, menggunakan bahasa keluaran. Yang berikutnya, kerangka kerja tersebut dikenal dengan nama SPMK dan dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini adalah gambar dari kerangka kerja dengan nama SPMK. Di sini ada K yaitu keluaran, M yaitu masukan, S mesin, P tugas, observasi, penyajian, pengerjaan, artikulasi. Berikutnya, menurut kerangka kerja SPMK, ada 2 fase pada siklus interaksi, yaitu fase eksekusi terdiri dari 3 langkah, yaitu artikulasi, memformulasikan goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Fase evaluasi terdiri dari 1 langkah, yaitu
observasi. Pada langkah ini, pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula. Yang berikutnya, paradigma interaksi, yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. 3 paradigma yang dominan dalam perancangan konseptual dan visual suatu antarmuka. 1. Berpusat pada implementasi BPI. BPI didasarkan pada pemahaman tentang cara bekerjanya suatu benda. 2. Metaforik. Metaforik didasarkan pada intuisi tentang cara bekerjanya suatu benda, bergantung kepada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Yang ketiga, idiomatik. Idiomatik didasarkan pada pembelajaran tentang cara bekerjanya suatu benda, tidak berfokus pada pengetahuan teknis dan intuisi tentang fungsi suatu benda, tetapi berfokus pada idiom, visual, dan perilaku sederhana untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.